Pemirsa, suasana di sirkuit Twin Ring Motegi akhir pekan lalu benar-benar menyedot perhatian. Honda datang dengan harapan besar, podium kandang. Sejak awal pekan, sorotan publik tertuju pada Joan Mir yang tampil lebih percaya diri dibanding seri-seri sebelumnya. Bahkan Alberto Puig, manajer tim Honda, tampak penuh antusiasme. Ia tahu, hasil podium di depan pendukung sendiri bukan hanya kebanggaan, tapi juga obat penenang di musim yang begitu sulit. Namun, drama mulai terbentuk sejak bendera start dikibarkan. Francesco Bagnaia melesat dari pole dengan sempurna, sementara Joan Mir melakukan start brilian dan menempatkan dirinya di posisi kedua. Sontak tribun Honda bergemuruh, seakan-akan mereka sudah mencium aroma podium. Tapi jangan lupakan satu nama yang selalu punya cara merusak skenario siapapun, Marc Marquez. Meski start dari belakang, pembalap Ducati itu langsung membayangi. Dari sinilah cerita penuh getir bagi Honda dimulai. Joan Mir yang musim ini lebih sering terombang-ambing di papan tengah, tiba-tiba menemukan ritme di Motegi. Lap demi lap ia mempertahankan posisi 2, bahkan meladeni tekanan dari Pedro Acosta dengan gigih. Publik Jepang mulai berani bermimpi, podium kandang untuk Honda akhirnya mungkin terwujud. Di sisi garasi, Alberto Puig terlihat tak bisa menyembunyikan kegugupannya. Sesekali ia berdiri, menatap layar monitor dengan tatapan yang campur aduk. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung singkat. Pedro Acosta dengan agresif berhasil menyodok masuk, memaksa Mir turun ke posisi 3. Meskipun begitu, harapan belum padam, sebab podium tetap podium. Sementara itu, di belakang, Marc Marquez mulai menyalakan alarm bahaya. Setelah mengalami masalah di sesi latihan dan sempat terjatuh di FP2, ia kini menemukan kecepatan balapnya. Seperti biasa, semakin terpojok, semakin berbahaya Marquez. Balapan sprint di Motegi berlangsung dalam tempo cepat. Di tikungan awal, insiden antara Jorge Martin dan Marco Bezzecchi menambah ketegangan. Keduanya harus keluar lebih cepat, membuka ruang bagi nama lain untuk memanfaatkan momentum. Disinilah Marquez tampil sebagai predator. Dari lap ke lap, ia menempel ketat Joan Mir. Duel sesama pembalap Spanyol itu membuat penonton menahan napas. Beberapa kali Marquez mencoba masuk dari sisi dalam, namun Mir tak gentar. Bahkan di 2 kesempatan, Marquez melebar dan hampir kehilangan posisi. Namun semua orang tahu, melawan Marquez butuh lebih dari sekedar bertahan. Insting balapnya seperti radar, menunggu celah sekecil apapun. Bagi Honda, setiap tikungan terasa seperti pengadilan. Apakah Mir bisa bertahan? Apakah podium kandang benar-benar nyata? Atau justru akan hilang di tangan orang yang dulu menjadi ikon utama mereka? 5 lap terakhir menjadi momen krusial. Marquez, dengan gaya khasnya late braking, melakukan manuver yang tak terhindarkan. Ia menyodok dari sisi dalam, memaksa Mir keluar jalur. Seketika podium kandang yang begitu dekat melayang. Penonton Jepang terdiam, hanya terdengar riuh kecewa bercampur decak kagum. Mir kehilangan posisi 3, Marquez melaju ke depan. Skenario indah yang disusun Honda selama seminggu runtuh seketika. Alberto Puig hanya bisa menggelengkan kepala. Itulah Marc Marquez, pembalap yang selalu membalap untuk menang, tanpa peduli siapa yang jadi korban. Mir berusaha keras mengejar kembali, tapi momentum sudah hilang. Bagi tim Jepang, momen itu adalah tamparan keras. Di depan mata podium sudah ada, tapi dihancurkan oleh orang yang dulu mereka anggap anak emas. Seakan belum cukup, Marquez terus menunjukkan kehausannya. Setelah melewati Mir, ia langsung mengincar Pedro Acosta. Dengan kalkulasi matang, ia memilih titik tepat untuk menyalip rider KTM itu. Sukses, Marquez naik ke posisi 2. Sementara Bagnaia sudah tak terkejar di depan, Marc mengamankan posisi kedua dengan tenang. Dari sana ia menjaga ritme, memastikan tidak ada celah bagi Acosta untuk membalas. Garis finish pun dilewati. Bagnaia juara, Marquez runner-up, Acosta di podium ketiga. Joan Mir harus puas di posisi 4, tepat di luar podium. Bagi publik Jepang, hasil itu menyakitkan. Mereka ingin melihat Honda tersenyum di rumah sendiri, namun kenyataan di lintasan berkata lain. Usai balapan, Alberto Puig tampil di depan media. Nada bicaranya tegas, namun terlihat jelas ada kekecewaan. Hari ini Joan tampil luar biasa, ia konsisten dan cepat, jelas layak podium. Tapi Marc, ya, dia melakukan apa yang biasa dia lakukan, balapan untuk menang, ujarnya. Kalimat ini mengandung 2 sisi, penghormatan terhadap Marquez sekaligus kritik terselubung. Puig tahu mentalitas juara tidak bisa dipaksa berubah. Namun baginya, menyaksikan Honda kehilangan podium di depan publik sendiri akibat ulah mantan pembalap andalan mereka adalah luka yang berat.
rasanya campur aduk tambahnya. Kita tahu ini musim sulit dan hasil podium akan sangat berarti, tapi realitas di lintasan berbeda. Itu menyakitkan, meskipun kita harus mengakui kualitas Mark. Di balik rasa pahit itu, Puig tetap memberi sorotan positif untuk Mir. Menurutnya, performa Mir di Motegi adalah tanda bahwa proyek pengembangan Honda masih punya arah. Yang penting bagi saya pribadi adalah progres. Joan menunjukkan perkembangan besar hari ini, dan itu penting untuk masa depan, jelasnya. Puig sadar, Honda tidak bisa hanya fokus pada hasil instan. Mereka harus membangun fondasi kuat agar bisa kembali kompetitif. Namun tetap saja, kehilangan podium kandang akan selalu terasa getir. Publik Jepang yang datang penuh semangat harus pulang dengan wajah kecewa. Di mata mereka, Marc Marquez bukan hanya lawan, tapi juga pengingat pahit tentang masa kejayaan Honda yang sudah berlalu. Bagi Joan Mir, hasil di Motegi adalah bukti dirinya belum habis. Meski gagal podium, ia menunjukkan bahwa Honda bisa kompetitif jika berada di tangan yang tepat. Penampilannya jadi modal berharga untuk sisa musim. Namun, bayang-bayang Marquez tetap menempel. Dunia kembali diingatkan, Marquez adalah sosok yang selalu hadir di momen-momen krusial, selalu merusak skenario siapapun. Balapan ini memperlihatkan jarak emosional antara Marquez dan Honda semakin melebar. Dulu mereka satu keluarga, kini mereka lawan yang saling melukai. Dan ironisnya, luka terbesar Honda datang dari orang yang dulu memberi mereka kejayaan. Dari perspektif sejarah, balapan di Motegi juga mengukuhkan posisi Marquez di ambang catatan monumental. Ia hanya butuh 3 poin lagi untuk memastikan gelar ke-9 di MotoGP. Artinya, ia akan tercatat sebagai pembalap termuda sekaligus tertua yang menjuarai kelas utama. Sebuah rekor paradoks yang sulit diulang siapapun. Kisah Marquez bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang ketangguhan. Dari gelar perdana di usia 20 tahun hingga kebangkitan di usia 32, ia membuktikan bahwa umur hanyalah angka. Setiap kali terjatuh, ia bangkit lebih kuat. Dan kini bersama Ducati, ia kembali berada di puncak, menantang waktu dan logika. Akhirnya, sprint race di Motegi meninggalkan pesan mendalam. Bagi Honda, ini adalah pengingat bahwa mereka masih harus bekerja keras untuk kembali ke papan atas. Bagi Joan Mir, ini adalah validasi bahwa ia bisa membawa motor Honda melampaui batas. Bagi Alberto Puig, ini adalah dilema antara rasa bangga dan luka. Namun bagi Marc Marquez, ini hanyalah bab lain dalam buku tebal karirnya. Satu manuver di 5 lap terakhir cukup untuk meruntuhkan skenario Honda, mengguncang hati publik Jepang, sekaligus menegaskan kembali siapa penguasa lintasan sebenarnya. Marc Marquez bukan hanya pembalap, ia adalah simbol keteguhan yang sulit dipadamkan. Dan Motegi hanya menambah daftar panjang momen ikonik yang membuatnya layak disebut legenda hidup MotoGP.